Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan mempresentasikan tentang proyek pembuatan toko di Getas Pejaten, tepatnya di Kudus. Sebelumnya kita mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Agung Dwi Yulianto dan ada teman saya Mas Galih Pradana Saputro dan ada Mbak Wulan Permatasari yang cantik dan Mas Daril Jovanka. Dan satu lagi ada Mas Arya Ferdinansyah ini. Next. Ini yang pertama ada introduction. Nah, proyek pembuatan toko digital Pejaten seperti di di PPT ini ya. Kayak toko seperti ini, sumber makmur. Nah, di sini ada preface, eksplanasi proyek. Di sini definisi toko adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat berusaha, tempat penjual barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya. Pengertian toko itu sendiri adalah salah satu public space yang dipergunakan sebagai tempat berbisnis yang sifatnya sendiri. Adalah sebagai aktivitas memajang, menyimpan, dan menjual, juga sebagai area pertemuan antara pengusaha dengan konsumen yang mampu membuat keuntungan bagi pengelola maupun pemiliknya. Nah, kalau secara umum ini ada toko berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk memasarkan produk dan dengan memperkenalkan harga yang bersahabat serta kualitas yang bersaing. Kebutuhan tempat usaha sangat berperan dalam kegiatan usaha perdagangan untuk mengembangkan usaha yang diperdagangkan. Proyek pembuatan toko merupakan proyek yang bertujuan untuk mempermudah proses masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian jual beli. Jadi next mas ya. Nah, selanjutnya ada ini latar belakang proyek. Bertambahnya jumlah penduduk dan semakin merakyat kegiatan perekonomian mendorong timbulnya peningkatan jual beli masyarakat. Pembangunan toko kini banyak dilakukan di berbagai kota dan daerah. Hal ini selaras dengan kebutuhan masyarakat akan sarana untuk melakukan transaksi jual beli di dalam sistem perekonomian yang kian berkembang. Bangunan toko umumnya dibangun bersebelahan dengan toko lainnya. Hal ini bertujuan untuk membangun sebuah kompleks tertentu yang akan memudahkan masyarakat untuk melaksanakan seluruh aktivitas bisnisnya di suatu tempat. Nah, tujuan pembangunan toko ini untuk memenuhi kebutuhan tempat usaha sangat berperan dalam kegiatan usaha perdagangan untuk mengembangkan usaha yang diperdagangkan. Namun, tidak semua pelaku usaha memiliki tempat usaha sendiri. Dengan adanya hal tersebut, mengharuskan suatu pelaku usaha untuk melakukan sewa menyewa tempat usaha yang strategis kepada seseorang yang menyewakan tempat usaha seperti toko. Terus selanjutnya ada tujuan proyek, alasan bisnis dan teknis. Nah, ini ada harga tanahnya 6 kali 8 per meter, ini ada 96 JT juta. Biaya pembangunan toko ada 70 juta 745. Gaji mandor satu orang itu ada 150.000. Gaji tukang 3 orang 360.000. Nah, gaji kernet ada 3 yaitu 300.000 rupiah. Total gaji pekerja adalah 810.000 per hari kali 90 berarti 72.900.000. Nah, ini selesai dalam jangka waktu 3 bulan ya, teman-teman. 90 hari berarti kalau dihitung sampai harian. Nah, kita bisa dilanjut. Selanjutnya, ruang lingkup dalam proyek ini adalah membuat galian tanah, memasang beton, pelapisan tembok, dan keramik. Kemudian dilakukan pembuatan atap, pemasangan tralis pintu, yang terakhir pemasangan platform dan pengecatan. Selanjutnya ada gambaran umum. Pada toko ini lokasinya strategis berada di tengah pusat perekonomian kota. Untuk fasilitasnya ada kamar mandi,
pintu tralis, sehingga membuat pedagang merasa nyaman saat berjualan dan pelanggan dapat menjangkau tokonya karena lokasinya strategis. Selanjutnya kelebihan yang pertama memudahkan semua orang dalam melakukan usaha atau bisnis. Yang kedua membangun sebuah toko lebih ekonomis. Yang ketiga meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat dalam menciptakan peluang berusaha atau berbisnis. Kekurangannya yang pertama kualitas bahan baku bangunan yang kurang bagus. Yang kedua bangunan yang kokoh akan tahan lama dan tidak mudah roboh. Yang ketiga tidak kokoh, bisa juga tembok akan mudah retak. Selanjutnya aktivitas proyek. Deskripsi aktivitas proyek. Yang pertama pekerjaan tanah. Galian tanah pondasi, urukan pasir bawah pondasi, urukan pasir bawah lantai. Yang kedua memasang beton, lantai kerja, beton plate, beton sloof, beton kolom, beton balok ring, beton plat kanopi, pasangan batu bata, plesteran. Yang ketiga, pelapisan tembok dan keramik, keramik lantai kamar mandi atau WC, keramik dinding kamar mandi atau WC. Selanjutnya, pembuatan atap, genting beton, rangka atap baja ringan, hubungan genting beton. Terus pemasangan platform gipsum, platform beton atap dan kanopi. Selanjutnya pemasangan tralis pintu, yaitu pintu kamar mandi atau WC, raling. Yang terakhir pengecatan dinding, pengecatan platform, dan pengecatan pintu. Kemudian ada tabel aktivitas proyek, ada penentuan aktivitas, durasi, biaya, dan jumlah pekerja. Kemudian yang pertama ada subbagian pekerjaan tanah yang memiliki total biaya 7.425.000. Yang kedua subbagiannya ada memasang beton dengan jumlah biaya 35.333.000. Kemudian subbagian yang ketiga yaitu pelapisan tembok dan keramik yang memiliki jumlah biaya 4.470.000. Kemudian subbagian yang keempat pembuatan atap dengan jumlah biaya 6.830.000. Kemudian ada subbab yang kelima yaitu pemasangan tralis pintu yang memiliki jumlah biaya 9.510.000. Subbab yang keenam pemasangan plafon dengan jumlah biaya 7.150.000. Kemudian yang terakhir ya, ada pengecatan yang memiliki total biaya 2.990.000. Kemudian alur aktivitas, precedence diagram, AON dan atau AOA. Pada subbagian pekerjaan tanah memiliki durasi 7 hari. Kemudian yang kedua subbagian memasang beton yang memiliki jumlah total durasi hari 37 hari. Kemudian subbagian yang ketiga pelapisan tembok dan keramik memiliki durasi 8 hari. Kemudian subbagian yang keempat memiliki 11 hari. Kemudian yang kelima, pemasangan tralis pintu memiliki durasi 9 hari. Kemudian yang subbagian keenam, pemasangan platform memiliki durasi 8 hari. Kemudian yang terakhir, pengecatan memiliki durasi 10 hari. Kemudian ada AON seperti yang ada di PPT tersebut dapat digambarkan.
Kemudian ada AON, juga dapat dilihat di slide presentasi tersebut. Kemudian ada select temp dan CPM. Jalur kritis critical path-nya ada dua, yaitu jalur A, B, D, E, F, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, T, V, W, X, Y yang memiliki jumlah total 86 hari. Kemudian jalur yang kedua ada A, C, D, E, F, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, T, V, W, X, Y yang memiliki durasi hari 86 hari. Kemudian tabel slab time-nya ada aktivitas seperti pada gambar tabel di slide presentasi tersebut. Berikutnya pada tabel Gantt yang berjumlah 25. Yang pertama untuk aktivitas A, galian tanah berdurasi 3 hari. Untuk aktivitas B, yaitu urukan pasir bawah fondasi yang berdurasi 2 hari. Berikutnya aktivitas C, urukan pasir bawah lantai yang berdurasi 2 hari. Berikutnya yang D, lantai kerja yang berdurasi 7 hari. Berikutnya E, beton foot flat yang berdurasi 4 hari. Berikutnya F, beton slab yang berdurasi 3 hari. Berikutnya G, beton kolom yang berdurasi 3 hari. Berikutnya H, beton balok ring yang berdurasi 4 hari. Selanjutnya I, beton plat kanopi yang berdurasi 3 hari. Selanjutnya C, pasang batu bata yang berdurasi 6 hari. Selanjutnya K, plesteran yang berdurasi 3 hari. Selanjutnya L, keramik lantai yang berdurasi 4 hari. Selanjutnya M, keramik lantai KM atau WC yang berdurasi 2 hari. Selanjutnya N, keramik dinding KM atau WC yang berdurasi 2 hari. Selanjutnya O, gending beton yang berdurasi 3 hari. Selanjutnya P, rangka atap baja jaringan yang berdurasi 4 hari. Selanjutnya Q, hubungan gending beton yang berdurasi 2 hari. Selanjutnya R, pintu yang berdurasi 2 hari. Selanjutnya S, pintu KM atau WC yang berdurasi 2 hari. Lanjutan Gantt. T, railing yang berdurasi 4 hari. Selanjutnya U, platform gipsum 9 mm yang berdurasi 4 hari. Selanjutnya V, platform beton atap dan kanopi yang berdurasi 4 hari. Selanjutnya W, pengecatan dinding yang berdurasi 4 hari. Selanjutnya X, pengecatan platform yang berdurasi 3 hari. Selanjutnya Y, pengecatan pintu yang berdurasi 3 hari. Selanjutnya diagram Gantt bisa diperlihatkan seperti gambar berikut ini. Selanjutnya kebutuhan sumber daya terbagi menjadi 3 dari proyek toko. Yang pertama manusia, 1 mandor 1 orang. Selanjutnya tukang 3 orang, kernet 3 orang. Yang kedua pemasang beton yang terdiri dari cakar ayam, tanah, kericak, pasir muntilan, padas, batu bata, besi, kayu, genteng, batu, alam, beton, cat, keramik, pintu, gipsum, railing, kawat besi, paku, baut.
Yang selanjutnya nomor 3 yaitu tools yang terdiri dari molen, mini, peralatan bukan. Yang selanjutnya adalah master budget atau estimasi kebutuhan biaya proyek per aktivitas yang terdiri dari direct, fixed, overhead, dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel estimasi kebutuhan biaya proyek per aktivitas, di mana aktivitas A setelah dicari direct, fixed, dan overhead-nya mendapatkan total cost 355.000, B dengan total cost 4.370.000, C dengan total cost 2.700.000, D dengan total cost 4.550.000, E dengan total cost 4.870.000, F dengan total cost 5.220.000, G dengan total cost 4.030.000, H dengan total cost 4.350.000, I dengan total cost 3.420.000, J dengan total cost 4.130.000, K dengan total cost 4.460.000, L dengan total cost 2.020.000, M dengan 930.000, N dengan 1.520.000, O dengan 3.850.000, P dengan 2.530.000, Q dengan 450, R dengan 1.860, S dengan 850.000, T dengan 6.800, U dengan 4.680, P dengan 2.470, W dengan 1.340, X dengan total 860, Y dengan total 790.000, dengan jumlah directnya 37.710.000, fixnya 21.265.000, overheadnya 11.770.000, dan total cost semuanya adalah 70.745.000. Kemudian ada tabel perhitungan crashing cost per activity dengan time requirednya D dari aktivitas ABC yang normalnya ada 7 hari menjadi 5 hari. Kemudian untuk cost-nya dari normalnya 7.425 menjadi 8.420 dengan crashing cost per day-nya adalah 7 juta. Kemudian activity D sampai K dengan normalnya adalah 30 hari menjadi crash-nya 30 hari. Untuk harga normalnya yaitu 35.330. Kemudian di crashing menjadi 37.330.000. Untuk hasil crashing cost per day-nya adalah 2 juta. Untuk aktivitas elemen 8 hari menjadi 5 hari dengan cost 387.000 menjadi 4.870 dengan crashing cost per day-nya adalah 1 juta. Untuk OPQ normalnya 11 hari menjadi 8 hari, untuk cost-nya normalnya 4.470.000 menjadi 5.470 dengan crashing cost per day-nya adalah 1 juta. Activity RST normalnya 9 hari, crashing menjadi 6 hari dengan normal 9.510.000, di crashing menjadi 11.510.000 dengan crashing cost per day-nya adalah 2 juta. Activity UV normal D-nya 8, di crashing menjadi 6 hari. Untuk cost-nya normalnya 7.150.000 menjadi 8.150.000 dengan crashing cost per day-nya adalah 1 juta. Untuk activity WXY normal D-nya adalah 10 hari, di crashing menjadi 7 hari. Untuk normal cost-nya adalah 2.990.000, kemudian di crashing menjadi 4 juta rupiah dengan crashing cost per day-nya adalah 1.010.000. Totalnya adalah normal hari normalnya adalah 90 hari, kemudian di crashing menjadi 67 hari. Untuk cost normalnya adalah 70.745.000, kemudian di crashing menjadi 82.415.000. Kemudian crashing cost per day-nya adalah total 9.010.000. Kemudian ini adalah diagram dari Earned Value Analysis atau EVA. Yang sebelumnya itu adalah perhitungan budget of work schedule dengan total 70.745.000. Budget of work performance-nya 75.430.000. Actual cost of work performance-nya adalah 87 juta. Kemudian perhitungan CV dan SV. Untuk CV dengan rumus BCWP dikurangi ACWP sama dengan 70.745.000 dikurangi 87 juta sama dengan minus 16.255.000. Kemudian SV dengan rumus BCWP dikurangi BCWS sama dengan 75.430.000 dikurangi 70.745 dengan hasil 4.685.000. Kesimpulan. Proyek pembangunan toko ini merupakan suatu proyek digunakan sebagai tempat berusaha, tempat menjual barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya.
Tujuan pembangunan toko ini untuk memenuhi kebutuhan tempat usaha yang sangat berperan dalam kegiatan usaha perdagangan untuk membangun usaha yang diperdagangkan. Proyek ini membutuhkan total dana sebesar 70.745.000 dengan total waktu pengerjaan diperkirakan selesai dalam waktu 90 hari. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah mandor sebanyak 1 orang, pekerja tukang sebanyak 3 orang, dan kernet sebanyak 3 orang. Setelah selesai, dapat disimpulkan bahwa proyek berjalan lebih cepat atau ahead schedule karena SV atau schedule variance-nya bernilai positif sebesar 4.685.000 dan proyek berjalan lebih anggaran atau over budget karena nilai CV atau cost variance bernilai negatif sebesar minus 16.255.000 rupiah. Oke, saya kira cukup presentasi kita pada pagi hari ini, siang hari ini. Apabila ada salah kata, salah perilaku kami dalam presentasi, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.